Ya sekarang jam 6 pagi kalau di daerah saya, dan sekarang saya sedang di kebun. Nah, aktivitas saya pagi ini adalah mau mempruning pucuk pohon tomat saya yang sekarang sudah berumur 3 minggu ya kawan. Nah, kenapa saya harus pruning pucuknya ataupun potong pucuk? Supaya kelak si pohon tomat ini dapat tumbuh tidak tinggi alias pendek dan bercabang banyak, sehingga dapat juga berbuah banyak. Nah, seperti ini. Karena dikhawatirkan kalau tidak potong pucuk, dia akan tumbuh normal sebagaimana alaminya, bahkan mungkin bisa sampai menjulang ke langit pohonnya. Nah, jadi di sini saya juga mau buat eksperimen. Nanti itu di 2-3 pohon yang di ujung sana, di ujung bedeng itu tidak saya potong pucuk. Nah, jadi gimana perbedaannya antara potong pucuk atau tidak potong pucuk? Nah, ikuti terus videonya. Adapun cara potong pucuk yang baik menurut saya Kang Tubuh seperti ini kawan. Saya akan ambil pucuk di bawah ketiak pucuk daun atau cabang yang paling atas seperti ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Saya akan tinggalkan 4 pucuk ke bawah. Nah, harapannya nanti di sini bisa keluar lagi cabang-cabang yang lain. Nah, yang 4 cabang ini adalah sebagai cabang utama. Nah, adapun cabang yang paling bawah ini adalah cabang yang kita anggap tidak produktif, sebaiknya dibuang, sebaiknya kita pangkas juga supaya mengurangi pembagian nutrisi tanah yang diserap oleh batang, sehingga terfokus hanya untuk proses pembentukan tunas baru, juga untuk proses pembesaran batang ya, seperti itu. Nah, nanti saya akan tinggalkan 3 pohon itu tanpa potong pucuk. Jadi ini kita eksperimen bersama dimana perbedaannya setelah beberapa waktu kemudian. Oke, ingat ya kawan, 4 cabang utama harus ditinggal, dan saya menghitung dari atas ya. Ada sebagian kawan-kawan yang menghitung dari bawah, 4 cabang dari bawah, 1 2 3 4 seperti itu. Tapi kalau saya menghitung dari atas, 1 2 3 4 seperti itu ya. Nah, selebihnya buang. Oke, berarti kalau pucuknya di sini 1 2 3 4, yang ke bawah dibuang karena ini kita anggap tidak produktif. Oke, seperti itu ya kawan. Setelah dipotong, segera lakukan pertolongan pertama ya kawan, seperti manusia pertolongan pertama pada kecelakaan ya, karena kita baru aja melukai ya. Jangan dianggap sepele, karena kita baru saja melukai batang atau tubuh si pohon ini. Jadi harus segera kita lakukan pertolongan pertama supaya tidak terjadi pembusukan di tempat yang kita potong ini. Nah, kalau saya pakai ini kawan, ini adalah saripati kunyit
ya, saripati kunyit yang sudah saya fermentasi. Nah, kunyit ini fungsinya untuk sebagai antibiotik ya kawan. Nah, untuk manusia pun bisa juga dipakai ini, karena kunyit itu fungsinya sebagai antibiotik. Tentunya cukup 1 kali spray atau 2 kali spray cukup supaya tidak terjadi pembusukan. Ya, mana-mana yang kita potong tadi harus kita spray 2 kali saja cukup, atau sekali aja cukup. Nah, jadi fungsional si larutan ataupun saripati kunyit ini, kalau kita semprotkan ke bagian perakaran seperti ini, ataupun kita kocorkan setelah kita melakukan pruning, bisa berdampak kepada pohon. Nah, jadi bisa dapat mengurangi stres. Nah, unsur kurkuma yang ada di kunyit ini bisa mengurangi atau mengobati stres akibat pemotongan pucuk tadi, seperti itu. Nah, ini saya belum melakukan penyiraman pagi ya kawan, jadi alangkah baiknya kalau kita kasih kunyit ini dulu, jadi nanti begitu kita siram, si kunyit langsung meresap ke tanah. Air kunyit ini bisa juga digunakan sebagai pestisida, bukan hanya sebagai fungisida. Kita semprot manja lah gitu. Ini kawan, bisa kita semprotkan ke bagian daun yang lain atau ke batang untuk mencegah serangan hama. Demikian berbagi pengalaman dari saya, sekiranya bermanfaat alhamdulillah. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya saya tambah semangat dalam berbagi pengalaman, dan semoga kalian diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa.